Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan aku Linda CM. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya, amin. Kali ini saya mau bungkus ceker topping seblak jualan saya ya. Ini saya mau bungkusnya per porsi kayak gitu ya teman-teman. Jadi proporsi itu ada yang 2 biji atau 3 biji tergantung besar kecilnya. Dan ini warna kuningnya itu dari kunyit ya, supaya menghilangi bau amisnya. Karena saya itu menggunakan ayam potong ya, bukan ayam kampung gitu. Nah di sini saya sebelum bungkus-bungkus itu udah cuci tangan ya teman-teman, udah cuci tangan pakai sabun dan dipastiin tangannya benar-benar bersih sebelum bungkus-bungkus kayak gini. Dan ini adalah topping favorit ya, ceker kayak gini, karena emang enak juga sih, karena saya juga suka ya. Ayo siapa di sini yang suka seblak juga? Lanjut, setelah ceker saya mau bungkusin ini sayap juga, buat topping seblak juga ya. Sama ini saya kasih rebusannya itu kunyit sama sedikit garam, jadi nggak amis. Dan ini rebusnya sampai lunak, tapi nggak sampai hancur gitu ya, pokoknya lunak, jadi enak nanti buat dimakannya, nggak keras gitu ya. Ini juga satu porsinya saya kasih 1 atau 2 tergantung mereka mintanya ya. Pokoknya di sebelah aku itu toppingnya suka-suka, pedesnya juga sesuaiin, nggak yang suka pedes itu bisa, atau yang pedes banget juga bisa. Doain ya teman-teman supaya usaha aku dan channel aku semakin berkembang. Alah malah rucut lagi, ayamnya udah mati tapi mau terbang aja nih, aduh. Nah ini setelah bungkus-bungkus tadi saya masak, saya singkat aja ya. Dan jangan salah fokus sama wajannya ini yang hitam legam, karena waktu itu malam-malam tuh ada kejadian hampir kebakar. Habis goreng tempe lupa aku matiin, untung Allah tuh masih ngelindunginnya, jadi nggak apa-apa, selamat, nggak jadi kebakaran. Dan ini saya mau susun-susun, ada tahu, terus kacang panjang ya udah aku petiin kayak gini, terus juga ada cabai merah keriting ya udah aku buang tangkainya, terus ada lagi bawang merah bawang putih yang udah dikupas kayak gini secukupnya, supaya masak tuh nggak perlu ribet-ribet kupas-kupas lagi, petik-petik lagi kayak gitu ya. Ini cabai kecil yang udah aku ilangin tangkainya juga. Terus di sini juga ada isian sebelah aku yang tinggal sedikit, jadi aku taruh tupperware kayak gini biar ringkas tuh kayak gitu. Terus ini ada juga telur, terus yang tadi aku bungkusin ya, ceker sama sayap, cantik banget ini. Terus juga ada sosisan juga, saya sedikit sayur, saya nggak belanja sayur ya tuh. Nah ini saya mau susun di freezer topping-topping sebelah aku kayak gini ya tuh. Ini aku belum belanja lagi karena belanjanya itu agak siangan, nunggu suami beresin warung kayak gitu, baru biasanya dia langsung belanja. Kita susun-susun supaya rapi, enak ngambilnya.
Ini topping favorit banget sih. Kadang-kadang juga suka hilaf gitu, bikin bakaran juga bisa. Nah ini saya mau taruh sayap sama cekernya di sini ya, di bawah freezer kayak gini. Apa namanya saya nggak tahu ya. Kayak gini. Susun. Biasanya saya cuma beli kayak sayap kayak gitu 1 kilo, juga cekernya 1 kilo kayak gitu. Jadi kalau habis baru beli lagi supaya masih terjaga kualitasnya kayak gitu ya teman-teman. Karena orang jualan itu kan kita harus hati-hati sama kualitas yang makanan yang mau kita jual kayak gitu. Nah udah selesai, terus saya mau susun telurnya. Ini telurnya udah saya cuci ya, terus saya simpen di kulkas. Ada yang bilang nggak perlu dicuci, nanti dicucinya waktu mau dipakai aja. Itu semua tergantung itu ya teman-teman, pendapat masing-masing ya. Kalau saya cuci dulu terus baru saya simpan di kulkas kayak gini. Nah sudah siap, saya tinggal masukkan tadi sayuran sama percabean sama bawang perbumbuan. Saya masukin di sini. Nah, rapi, senang banget ya kalau lihat kulkas itu rapi tersusun. Jadi kalau mau cari apa-apa tuh nggak perlu bongkar-bongkar kayak gitu ya. Nah lanjut lagi, alhamdulillah warungnya rame dan suami kewalahan. Mumpung anak tidur saya bantuin sebentar, karena ya anak saya masih kecil, jadi kalau sempat saya bantuin, kalau enggak ya cukup ngomong anak dulu ya teman-teman. Dan alhamdulillah hari berlalu cepat sekali, tahu-tahu udah malam. Dan ini tuh matanya udah ngantuk sebenarnya, tapi saya sempetin nih sekitar habis isya ya teman-teman, saya ngelipetin baju yang sudah menggunung karena 2 hari ini saya belum selesai ngelipetin. Ini yang banyak itu perlengkapan anak saya ya, anak bayi, anak kedua saya. Dan maaf ya teman-teman, ini pakai suara belakang gak ada interaksi sama sekali karena takut beringsik bangunin anak aku yang udah tidur lelap, nanti nggak jadi lagi lipetan. Ini saya di rumah sendiri karena suami itu yasinan gitu ya teman-teman. Ini saya lipat-lipat dan alhamdulillah dinikmatin aja. Namanya punya anak kecil itu sebisanya ya, mau beresan segala macam, masa itu serba sesempatnya, karena jangan terlalu diporsir. Jadi kalau kita terlalu capek udah beberes rumah, nanti anak nangis, anak rewel, kita udah posisi capek, nanti kita akan bisa stres sendiri gitu ya. Jadi kita yang handle sendiri, nggak apa-apa rumah sementara berantakan dulu. Jadi kalau anak udah tidur itu kita udah rileks, kita beresin rumah atau ngerjain pekerjaan rumah kayak gitu. Jangan terlalu memaksakan diri ya teman-teman. Itu kalau saya, tapi sebaiknya memang seperti itu. Jadi itu kita antara pikiran dan batin tuh tidak terlalu tertekan kayak gitu ya. Banyak banget ya yang ibu-ibu yang habis melahirkan kayak gitu, baby blues kayak gitu, karena memang ya kan capek, kadang malam begadang, pagi udah harus bangun pagi ngerjain rumah, belum anak rewel segala macem ya kan. Jadi ya kita nikmatin aja prosesnya, santai, relax, jangan terlalu dibikin stres kayak gitu. Dan ini alhamdulillah keadaan itu udah agak membaik dan bisa aktivitas lagi, itu udah bersyukur banget ya teman-teman. Karena kemarin itu kan saya melahirkan itu sesar ya, karena darah saya itu tinggi sampai 185. Jadi dokter itu nyaranin supaya buat sesar karena nanti takutnya waktu melahirkan itu berbahaya di saya, karena bisa
pecah pembuluh darah dan segala banyak banget pokoknya hal negatifnya. Jadi diputusin buat sesar, dan itu pun saya menimbang-nimbang itu udah lama, dan karena perlu kesiapan mental, karena saya tuh kan anak pertama lahirnya normal ya teman-teman. Jadi saya tuh pengennya normal semua, tapi ya gimana lagi, kembali lagi kita nggak tahu apa rahasia dan rencana Tuhan ya. Rencana Allah itu kan yang terbaik buat kita. Intinya kita harus ikhlas dan menerima keadaan apapun itu. Dan walaupun sesar, alhamdulillah keadaan saya juga udah sehat. Dan BB anak saya itu waktu lahir 2,7, alhamdulillah sehat, dan sekarang udah gemuk. Minum ASI ya, alhamdulillah ASInya lancar. Dan bukan sesar itu bukan karena saya gendut atau gembrot ya, bukan, karena memang lagi darah tinggi gitu. Sebenarnya kalau normal itu kalau hari-hari biasa sebelum hamil saya juga darahnya normal terus, tapi semenjak hamil 4 bulan itu udah mulai darah naik terus dari 140, 160 sampai yang terakhir mau lahiran itu 185. Dan itu luar biasa nikmatnya, pusing, mual, segala macam, perut sakit. Dan maaf ya teman-teman, nggak ada ekspresi senyum karena memang benar-benar udah ngantuk dan capek banget. Ini nanti kalau udah selesai lipat-lipat lanjut ngelonin anaknya, nyusul tidur ya. Karena memang pekerjaan tidak ada habisnya, jadi ya habis lipat-lipat kita lanjut susun di lemarinya besok aja, karena benar-benar udah capek banget. Bukannya mengeluh ya teman-teman, memang sudah kewajiban seorang wanita itu beberes rumah bagi wanita yang tidak bekerja, tapi di rumah juga kan ya bekerja. Banyak yang bilang ibu rumah tangga kan gak kerja, padahal yang nyuci, yang bikin rumah beres juga kan ibu rumah tangga. Bener gak teman-teman? Alhamdulillah udah selesai juga nih lipat-lipatnya. Terima kasih udah nemenin aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.